Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis, oh yes. Nah adik-adik, kakak-kakak di sini sangat senang menemani ibadah online adik-adik di hari Minggu ini. Nah kakak harap adik-adik tidak pernah bolos dan tetap bersukacita mengikuti ibadah online. Nah adik-adik, sekarang kita akan mulai kebaktian online kita. Kita buka buku lagunya itu dari halaman 5 nomor 15. Buku lagu halaman 5 nomor 15 dengan judul Yesus Sayang Semua. Semuanya bangkit berdiri dan kita bersukacita. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Kami beroleh kesempatan untuk menghirup nafas daripada-Mu yang Engkau berikan untuk kami dapat melaksanakan kehidupan ini. Terima kasih Tuhan telah menjaga kami di masa sulit ini. Dan kami berharap juga ya Tuhan, biarlah Tuhan selalu menjaga kami, memberikan kami tubuh yang sehat untuk melewati masa yang sulit ini. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami semua anak-anak sekolah minggu akan melaksanakan ibadah online. Biarlah Tuhan membuka hati, membuka pikiran kami agar kami tetap bersemangat dan bersukacita untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami sambut ya Tuhan firman-Mu dan lagu pujian-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, jadilah kehendak-Mu. Amin. Nah adik-adik, masih semangat kan? Nah sekarang kita angkat lagu pujian kita dari buku lagu halaman 8 nomor 23. Halaman 8 nomor 23 dengan judul Cuip Cuip Pam Pam Pam. Kita nyanyikan bersama-sama. Nah adik-adik, sekarang kita masuk ke pengucapan hukum Taurat dari titah yang ke-5.
Sudah hafal semua titah kelima? Pasti sudah dong kakak. Nah adik-adik, sekarang kita ucapkan bersama-sama ya titah kelimanya. 1, 2, 3, ya. Titah kelima. Hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Amin. Nah adik-adik, maksudnya dari titah kelima itu adalah kita harus hormat, patuh kepada orang tua yang telah melahirkan kita. Seperti apapun orang tua kita memperlakukan kita, mau kita dimarahi, mau kita dibuat menangis, tapi kita harus tetap mengasihi mereka. Karena orang tua kita adalah utusan dari Allah untuk mengajari kita menjadi anak yang takut akan Tuhan dan menjadi anak yang berguna di lingkungan kita. Amin. Nah adik-adik, kita kembali angkat pujian buat Tuhan. Kita bernyanyi dari buku lagu halaman 13 nomor 40. Buku lagu halaman 13 nomor 40 dengan judul Tanganku Kerja Buat Tuhan. Adik-adik bangkit berdiri ya. Adik-adik, sekarang kita masuk ke pengucapan ayat bulanan. Nah, pada saat ini sebelum kakak akan menyuruh satu orang adik kita atau teman kita, maka kakak akan mengucapkannya terlebih dahulu dari Yosua 24 ayat 15. Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang menegerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah adik-adik, ini ada satu teman kita yang akan mewakili kita dalam mengucapkan ayat bulanan. Tepuk tangan dulu dong. Nah adik-adik, ini dia, silakan. Shalom teman-teman, nama saya Dameria. Saya dari sektor 8. Saya akan membacakan firman Tuhan dari kutipan Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Terima kasih. Terima kasih buat adik kita yang sudah mengucapkan ayat bulanan. Dan kakak harap yang belum hafal dapat menghafalnya ya. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Inang Sonta Boru Siregar, mari kita angkat lagu pujian dari buku lagu halaman 3 nomor 7. Buku lagu halaman 3 nomor 7. Karena kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan dengan gembira ya. Tapi semangatnya patah.
Anak-anak sekolah minggu, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, segala puji dan syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, karena kasih-Mu masih menyertai kami Tuhan. Sampai pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu melalui ibadah online sekolah minggu HKBP Pembatuan. Terima kasih Tuhan buat semua penyertaan-Mu dalam hidup kami. Biarlah Tuhan firman-Mu yang mau kami dengarkan pada saat ini bisa kami mengerti dan juga bimbing kami ya Tuhan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak sekolah minggu, mari kita buka Alkitab kita. Khotbah kita hari ini yaitu yang tertulis di dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat 12 sampai ayat yang ke-19. Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai 19. Mari kita baca sama-sama. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu Ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, jangan takut, hai putri Sion. Lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai Dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan Dia ketika Ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang Dia. Sebab itu, orang banyak itu pergi menyongsong Dia karena mereka mendengar bahwa Ia yang membuat mukjizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti Dia. Sampai situlah firman Tuhan untuk khotbah kita hari ini. Anak-anak sekolah minggu, yaitu khotbah kita hari ini yaitu mengenai Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Mengapa Yesus dielu-elukan? Apa artinya dielu-elukan anak sekolah minggu? Artinya ya disambut, bersorak-sorak mereka. Mengapa mereka bersorak-sorak? Karena Yesus itu adalah orang yang mereka kasihi. Pernah enggak anak-anak sekolah minggu bergembira menyambut seseorang yang mau datang ke rumah kita misalnya? Atau nenek kita misalnya mau datang dari kampung, sudah ada beritanya. Nenek mau datang ya ke Pekanbaru tanggal sekian. Jemput di loket atau di terminal katanya. Jadi kita sudah gembira itu, sudah kita persiapkan. Atau tamu yang lain yang mau datang ke rumah kita. Atau orang tua kita yang pulang dari pasar atau pulang dari pesta. Ya tentu membawa oleh-oleh, kita sudah tenang itu, sudah persiapkan. Nah, kira-kira seperti itu. Orang banyak menyambut Yesus. Mengapa kita selalu gembira menyambut kedatangan seseorang, tamu kita? Atau misalnya katakanlah kalau di negara kita ini, kalau presiden mau datang ke suatu daerah misalnya, presiden mau datang ke suatu tempat, pasti orang-orang banyak berkerumun mau menyambut. Pasti orang sudah pada senang, sudah persiapkan semuanya, persiapkan jalannya jangan macet, semuanya sudah dipersiapkan. Nah, mengapa? Karena kita menyayangi tamu yang datang itu.
Nah, begitu juga dengan Yesus di sini. Sampai mereka mengalu-alukan Yesus, mengambil daun-daun palen dan bersorak-sorak mengatakan, Hosianna, Hosianna, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Mengapa orang-orang banyak menyambut Yesus? Apa pasalnya? Coba anak-anak sekolah minggu. Kalau kita baca ayat sebelumnya ini adalah karena Yesus sudah banyak membuat mujizat. Yaitu kalau yang ini mereka menyambut kedatangan Yesus dengan bersorak-sorak karena Yesus membangkitkan Lazarus dari kubur. Lazarus itu sudah mati, tapi dibangkitkan oleh Yesus. Maka tersebarlah berita itu sampai kemana-mana. Nah, itulah yang mereka mau sambut Yesus. Karena sudah banyak mujizat atau tanda-tanda yang diperbuat oleh Yesus. Berita Yesus sudah mereka dengar, sudah tersebar sampai kemana-mana. Ya, Yesus menyembuhkan orang sakit, ya, orang lumpuh dibuat bisa berjalan, banyaklah yang sakit sembuh, yang buta bisa melihat, yang mati, bahkan yang mati seperti Lazarus ini bisa bangkit dibuat oleh Yesus. Maka berita tentang Yesus sudah tersebar kemana-mana. Nah, itulah makanya mereka mau menyambut kedatangan Yesus. Karena berita tentang Yesus mereka sudah mengetahui bagaimana. Jadi mereka mau menyambut Yesus dan berseru-seru mengatakan, Hosianna, diberkatilah dia yang telah datang. Ia adalah Raja Israel. Tapi ada orang yang iri, anak-anak sekolah minggu. Siapa orang yang iri itu? Ya, kalau seseorang yang pintar, orang yang hebat atau pejabat, pasti ada yang iri. Ada yang senang melihatnya, ada yang iri. Sama dengan presiden kita sekarang. Ada yang tidak suka melihatnya kan, tapi ada yang senang. Banyak yang senang, tapi ada juga yang tidak suka. Selalu iri, dengki. Ya, segala pekerjaannya tidak ada yang baik katanya. Pasti ada itu. Pro kontra itu pasti ada. Begitu juga dengan Yesus. Ada yang tidak senang melihat Yesus. Siapakah itu anak-anak sekolah minggu? Itu adalah orang-orang Farisi. Mengapa mereka tidak senang melihat Yesus? Karena mereka jadi nggak populer gitu. Orang-orang Farisi itu jadi nggak populer, pengikut mereka jadi berkurang, makanya mereka iri, makanya mereka membenci Yesus. Sedangkan yang mengikut Yesus semakin banyak. Takut mereka kalau nanti orang-orang itu berpaling kepada Yesus sehingga mengikut mereka tidak ada. Itu yang mereka takutkan. Jadi mereka iri. Nah, anak-anak sekolah minggu di dunia ini pasti banyak orang yang iri. Jadi jangan kita berbuat iri kepada seseorang ya. Kalau orang berhasil, nah, kita harus bangga. Kalau teman kita jadi juara di sekolah, kita juga harus ucapkan selamat. Kalau teman kita dapat hadiah, kita harus ucapkan selamat. Kalau orang pintar di dekat kita, ya dapat hadiah, dapat juara, kita harus bangga dan kita harus belajar, bertanya, mengapa kamu bisa? Jangan iri, jangan macam-macam dibilang, oh itu nyontek, itu ini begini, itu ini begini, itu. Nah, jangan. Hargailah hasil karya orang lain. Ikutlah kamu bangga dengan apa yang diraih oleh temanmu, keberhasilan temanmu, jadikanlah itu pelajaran bagi kamu. Jadi jangan iri seperti orang-orang Farisi ini. Karena semakin banyak yang mengikuti Yesus, mereka iri. Tidak senang mereka kalau Yesus itu disambut ketika datang ke Yerusalem. Kalau bisa Yesus itu disingkirkan, itu yang mereka inginkan. Jadi anak-anak sekolah minggu bagaimana sekarang? Apakah kamu ikut juga senang menyambut Yesus? Kalau kamu senang menyambut Yesus, sayang kepada Yesus, seperti orang-orang banyak yang berseru-seru, Hosianna, Hosianna kepada Yesus. Itu karena mereka sayang kepada Yesus. Karena mereka juga sangat mencintai Yesus. Ingin bertemu dengan Yesus. Ingin dekat melihat Yesus. Nah, sekarang anak-anak sekolah minggu, kamu tidak bisa melihat Yesus seperti mereka itu. Tapi kamu melihat atau kita melihat dengan hati kita sendiri. Bagaimana cara kita menunjukkan kalau kita sayang kepada Yesus? Tentu dengan cara rajin mendengarkan firman Tuhan.
Rajin datang ke gereja sekolah minggu. Kalau sudah selesai COVID ini, bisa kita nanti sekolah minggu, rajin kamu datang. Rajin kamu berdoa. Rajin kamu membaca Alkitab. Itu tandanya kalau kamu senang kepada Yesus, sayang kepada Yesus. Seperti orang-orang banyak yang datang menyambut Yesus ketika Yesus memasuki kota Yerusalem. Banyak orang yang senang. Banyak orang yang mau menyambutnya. Nah, jadi kita juga harus seperti itu ya anak-anaknya. Sambutlah Yesus. Di mana mau kau sambut Yesus? Di dalam rumahmu, di gereja, di sekolah. Sambut Yesus dengan senang hati. Caranya bagaimana? Ya, perbuatlah yang baik, perbuatlah apa yang diinginkan oleh Yesus. Itu tandanya kalau kamu sayang kepada Yesus. Orang yang mengenal Yesus itu ditunjukkan dengan perbuatan yang baik. Perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati orang lain. Bukan perbuatan yang iri dengki kepada orang. Tapi harus ditunjukkan perbuatannya yang selalu menyenangkan hati temannya, hati tetangganya, hati orang tuanya. Bukan yang menyusahkan orang, bukan yang iri dengki, ya, bukan seperti itu yang diinginkan Yesus. Tapi orang yang selalu menyenangkan hati orang yang di sekelilingnya, itulah yang menyenangkan hati Yesus. Jadi sambutlah Yesus di mana saja. Seperti orang-orang banyak ini, mereka menyambut sangat senang kepada Yesus. Jadi kita juga harus seperti itu. Di mana? Ya di mana-mana saja kita sambut Yesus dengan berdoa, dengan mendengarkan firman Tuhan. Ya, kalau buka HP satu hari, jangan buka HP tanpa membuka firman Tuhan. Harus ada dalam satu hari itu kita baca firman Tuhan, kita dengarkan khotbah, ya, ceramah agama. Karena di HP itu banyak ceramah agama, banyak sekali. Mau yang mana kamu buka, mau yang dari gereja mana, banyak. Mau khotbah sekolah minggu, kamu dengarkan berulang-ulang bisa. Jadi ada hikmahnya juga. Pandemi ini ada hikmahnya, tapi ada kerugiannya. Banyak khotbah, ya, yang direkam, yang dibuat di YouTube. Bisa kita buka, mau berapa kali buka, mau siang, mau malam, kapan saja bisa. Jadi jangan buka HP satu harian tanpa membuka firman Tuhan, tanpa membaca firman Tuhan, tanpa mendengarkan firman Tuhan. Ya, anak-anak sekolah minggu, itu tandanya kalau kita juga ikut menyambut atau menyongsong Yesus. Nah, kita sudah ikut menyambut itu. Bukan seperti orang-orang banyak yang di jalan itu lagi, di pinggir jalan mereka menyambut Yesus. Bukan harus seperti itu. Tapi dengan cara, ya kita buka Alkitab, kita baca. Kita buka HP, baca Alkitab, di situ ada isinya. Ada ceramah agama, kita dengarkan semuanya itu, ya. Kasih waktu untuk Tuhan. Nah, gitu anak-anak sekolah minggu ya. Jadi ibu harapkan setelah kamu mendengarkan khotbah ini, ya, kamu perbuatlah. Sambutlah Yesus dengan senang hati, kapan saja dan di mana saja. Sambutlah dengan senang hati, dengan memuji dan memuliakan namanya, dengan melakukan segala yang diinginkan oleh Yesus, dengan melakukan semua hal-hal yang menyenangkan hati Yesus. Dan kalau menyenangkan hati Yesus berarti otomatis menyenangkan hati orang-orang di sekeliling kita. Itulah yang menyenangkan hati Yesus. Menyenangkan hati orang-orang di sekeliling kita, berbuat baik, menolong sesama, itulah yang menyenangkan hati Yesus. Jadi ibu mohon kepada anak-anak kami semuanya, laksanakanlah itu firman Tuhan ini. Sambutlah Yesus dengan senang hati. Lakukanlah perbuatan-perbuatan yang diinginkannya. Demikian firman Tuhan pada hari ini anak-anak sekolah minggu. Semoga bermanfaat dan bisa kita laksanakan. Mintalah petunjuk kepada Tuhan supaya kita dibimbing untuk melakukan firman-Nya di dalam kehidupan kita. Semoga anak-anak ibu semuanya berhasil dan menjadi anak yang baik. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, karena kasih-Mu sudah mengizinkan kami ya Bapa untuk mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu.
sudah sampai kepada kami Tuhan, yang mengajarkan kami supaya kami berbuat baik, supaya kami juga ikut menyongsong-Mu dengan gembira ya Tuhan, supaya kami juga ikut mencintai dan menyayangi Yesus dengan perbuatan kami. Kami juga ikut menyambut kedatangan-Mu ya Tuhan di dalam hidup kami, dengan membaca firman-Mu, mendengarkan firman-Mu, dengan berdoa bersyukur kepada Tuhan, serta melakukan segala perbuatan yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk melakukan firman-Mu ini. Juga anak-anak sekolah minggu Tuhan, berikan kesehatan, berikan Tuhan kerajinan, kepandaian, bimbing dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya mereka menjadi anak yang baik. Juga orang tua mereka Tuhan, lindungi semua, bimbing kami Tuhan. Jagalah hidup kami ini Tuhan, jauhkan kami dari segala mara bahaya, jauhkan dari segala penyakit ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ampuni segala dosa kami ya Tuhan. Kabulkan permohonan kami ini di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih buat Inang Sonta kami yang sudah membawakan firman Tuhan pada saat ini. Dan kami dapat mengambil kesimpulan dari firman Tuhan yang dibawakan oleh Inang Sonta Boru Siregar, yaitu mari kita bersuka cita sebagai anak Tuhan menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya dengan perbuatan kita. Perbuatan seperti apa? Perbuatan baik, sayang sama orang tua, dapat melakukan semua perintah Tuhan, dan rajin beribadah online. Oke? Banyak lagi ya perbuatannya, tapi kakak percaya anak sekolah minggu pasti gembira dengan kedatangan Tuhan nantinya. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan kembali bernyanyi. Tapi sebelum itu kakak mau sampaikan, buat adik-adik yang ingin mengumpulkan persembahan, boleh mengumpulkannya pada sintua sektornya masing-masing. Nah kita angkat lagu pujian kita dari buku lagu halaman 73 nomor 11. Buku lagu halaman 73 nomor 11 dengan judul Terima Kasih Tuhan. Semuanya bangkit berdiri ya. adik-adik, sekarang ibadah kita sudah selesai. Nah, sebelum itu kita harus menutup ibadah kita dengan doa Bapa kami. Kita sama-sama mengucapkannya ya. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita sama ucapkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya anak Tuhan, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.